Bagi mereka sekali lagi karena uzur tadi, laisa lahu nuqud, dia tidak punya nuqud, tidak punya uang, maka hendaknya dia ifsya'us salam. Apakah hanya mengucapkan salam? Tidak. Anda bisa menjadi penengah, juru damai. Jadi ifsya'us salam, menyebarkan salam di situ, bukan hanya menyebarkan ucapan salam. Assalamualaikum, kalau itu baru simbolis. Karena ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, tapi hatinya benci kepada orang diucapkan salam. Nah, berarti itu solehnya simbolis saja. Tetapi dia kemudian mengaplikasikannya, menjaga perdamaian, mengarahkan untuk senantiasa akur, ruku dan sujud kepada Allah, gitu kan? Maka itulah ifsya'us salam, menyebarkan kedamaian. Jadi salam di situ bukan hanya ucapan salam, walakinnal murad, tetap yang dimaksud adalah kedamaian atau perdamaian. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi zidni ilman, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahagia sekali bersama saya Hafiz Al-Floresi, ditemani Bang Fajar di kameramen dan Bang Yusuf Subangkit di meja operator. Alhamdulillah kembali hadir dalam program Tausiah Sore bersama guru kita Ustadz Ahmad Soleh MA. Di edisi hari ini, ikhwan akhwat, hari yang paling mulia, Sayyidul Ayyam, hari Jumat, tanggal 2 Zulhijjah 1443 Hijriah dan atau di tanggal 1 Juli 2022. Dan saat ini, ikhwan akhwat, guru kita sudah hadir langsung di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar bagaimana, Ustaz? Alhamdulillah, baik atas doa dari ikhwan dan akhwat semuanya. Saya dalam keadaan sihah wal afiyah, alhamdulillah. Amin. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa pada Jumat sore ini guru kita Ustadz Ahmad Soleh masih melanjutkan pembahasannya di kitab Syarah Riyadhus Shalihin, dan di kesempatan sore hari ini guru kita masih melanjutkan pembahasan sebelumnya, Ustadz ya. Sudah ada 2 kali pertemuan pembahasan mengenai kewajiban haji dan keutamaannya. Dan ini merupakan pertemuan yang ketiga. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi yang ingin bergabung nanti bisa mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 08111999720, dan ikhwan akhwat juga bisa menelpon di 0218451512. Maka dari itu marilah kita persiapkan diri kita, buka hati kita untuk menerima curahan kebenaran dan ilmu yang disampaikan oleh guru kita. Tafadhal, Ustaz. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa innahu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwan kaum muslimin, akhwat kaum muslimat yang sama-sama mengharapkan hidayah irsyad dan hidayah taufiq serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan kajian kita. Mudah-mudahan kajian ini mengantarkan sebagai cahaya yang menerangi perjalanan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan mudah-mudahan apa yang dilakukan ini adalah apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kemarin kita sudah membahas beberapa hadis yang berkenaan dengan kewajiban haji, ya, bersama keutamaannya. Ini memang cantolannya kepada Quran, ada hadis-hadisnya juga banyak. Tetapi apa yang menjadikan kita semakin paham, semakin mendalam, ya, bahwa sesungguhnya
saya ingin tambahkan juga, atau saya ingin mereview ya, bahwa kemarin kita menyampaikan atau kita membahas bahwa dalam ibadah, dalam hal ini masalah haji, ada unsur dalam ibadah itu, ada unsur simbolis atau fisik. Yang kedua unsur ma'nawi. Ya, jadi kalau manasik, ya, itu manasik, apa yang dilakukan di dalam haji itu yang dilihat orang, itulah yang disebut dengan simbolis, unsur simbolisnya. Bahkan orang akan membeli nilai karena simbolis itulah akan menilai orang yang melakukan manasik atau yang berhaji tadi sebagai orang salih. Ya, karena fisiknya terlihat dia melakukan haji. Misalnya karena fisiknya atau simbolisnya dia melakukan sholat, gitu kan. Karena fisiknya dia melakukan siam atau puasa bahasa kita, maka kemudian kita menilai bahwa dia orang baik, gitu kan. Itu yang melatar belakangi dalam kajian berikutnya disebut dengan salih syakhsiyah yang sering saya kemukakan. Ya, jadi ada unsur simbolis, ada unsur fisik tadi. Namun kemudian menarik untuk dikaji bahwa ternyata ibadah yang hanya physically, yang bersifat fisik atau simbolis, itu belum menjamin apa-apa. Belum menjamin apa-apa ini penjelasannya karena ada ayat atau hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengecam ya bentuk-bentuk ibadah-ibadah simbolis tadi, kalau tidak sampai kepada tujuan syariat itu, maqasid syariahnya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ancamannya di dalam Al-Qur'an jelas. Orang yang salat ya, itu diancam fawailul lil musallin. Musallin berulang-ulang saya kemukakan agar melekat betul bahwa musallin itu syarat dan ketentuan sebagai orang yang melakukan salat terpenuhi, maka musallin. Tidak begini kan, fawailul lil ladzina yaf'aluna shalah, tidak begitu. Celakalah mereka yang melakukan salat. Enggak, justru di ayat itu fawailul lil musallin. Fawailul lil musallin. Berarti musallin itu ya, jadi syarat dan ketentuan sebagai orang yang sholat sudah terpenuhi. Namun itu baru sampai tingkat solehnya simbolis, ya kan? Gerakannya sudah sesuai sunnah, gitu kan? Apa yang diajarkan dan ia pahaminya begitu, berarti sudah terpenuhi. Jadi solehnya soleh simbolis, ya, sudah soleh simbolis, sudah soleh sudah soleh fisiknya kelihatan di soleh. Tapi kemudian Quran mengancam, gitu kan? Karena soleh ijtimaiyah, soleh yang dipesankan oleh sholat tidak ditunaikan. Apa itu soleh yang dipesankan oleh sholat? Titip fakir miskin, ya, yatim, gitu loh, ya. Kemudian harus ikhlas dalam beribadah, bukan hanya ingin dilihat. Kemudian harus banyak membantu, harus ikhlas membantu meskipun dengan barang yang sederhana, yang sepele. Nah, itu pesan-pesan sholat, gitu. Nah, kalau pesannya itu tidak diaplikasikan, maka meskipun soleh simbolisnya sudah terpenuhi, maka dia diancam oleh Allah Azza wa Jalla, fawailul lil musallin. Itu sholat. Begitu juga misalnya hadis menyatakan, rubba shaimin laisa lahu min shiyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi ia tidak mendapat apa-apa dari puasanya kecuali lapar. Diriwayat lagi ada al-atash, kehausan. Nah, itu orang yang apa tadi? Orang yang berpuasa, baik wajib maupun nafilah. Wajib maupun tambahan. Begitu juga ahli tahajud. Begitu juga ahli duha, gitu kan? Pokoknya nafil, salat nafilah, apapun itu. Maka rubba qaimin, betapa banyak orang yang melek berdiri untuk sholat malam, laisa lahu min qiyamihi, tidak dapat apa-apa dari qiyamnya itu illa sahar, kecuali begadang. Jadi begadang aja dia, ya. Jadi ngapain kamu tadi malam? Begadang. Kalau dia pesan sholat tadi tidak tersampaikan, gitu ya. Oke, baik. Nah, begitu juga haji, manasik haji. Ya kita wisata aja sana. Sa'i, ya mohon maaf, jadi kemudian sa'i, tawaf haji nilai sebagai lari kecil itu apa istilahnya? Ada istilah dalam olahraga. Jadi nilainya itu saja. Kalau cuma sampai berhenti dalam kesolehan
simbolis. Nah, kesolehan apa? Fisik. Nah, maka harus dilanjutkan. Kemarin sudah dikemukakan. Hajinya mabrur, harus mabrur. Wa ma birrul haji ya Rasulullah. Apa birrul haji? Kan ada dua dijelaskan ya. Ada apa? Yang pertama ifsya'us salam, kemudian yang kedua it'amut ta'am. Riwayat lain tayyibul kalam wa it'amut ta'am. Ifsya'us salam ya, dan di riwayat lain adalah thayyibul kalam ya. Kalau berhenti sampai di situ itu juga sudah menunjukkan kesolehan pribadi, kesolehan syakhsiyah. Namun harus dilanjutkan dengan it'amut ta'am, memberi makan kepada orang. Itu jadi pesan-pesan salat itu intinya adalah tadi kesolehan pribadi, hubungannya kita dengan Allah, dan kedua kesolehan ijtimaiyah, kesolehan sosial, yaitu kita dengan makhluk Allah yang lain. Nah, menarik. Sebelum saya lanjutkan kepada kajian ini, menarik. Jadi, kalau kita solehnya simbolis, bagaimana kalau dibalik? Dia soleh, tidak soleh sahsia, tidak soleh simbolis, tidak soleh fisik, tapi dia soleh istimewa gimana? Nah, itu kan harus. Nah, salah satunya adalah, ada satu hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. An-namra'atan bagian, jadi disebutnya bahwasanya ya sesungguhnya seorang perempuan bagian, yakni pezinah gitu. Di situ dinyatakan ra'at kalban dan seterusnya, melihat seekor anjing yang sedang kehausan, dia mengelilingi sumur, kemudian di situ adla'a bimakna akhraja gitu kan, mengeluarkan lisanahu. Apa tuh? Lisannya berarti lidah. Lidahnya. Saking ya bisa dipahami lah kalau kehausan. Si perempuan yang bagian tadi kemudian dia turun ke sumur. Ngapain? Ngambil air dengan sepatunya, dia copot sepatunya, dia ambil air. Sekali lagi ini yang bukan soleh yang bukan soleh simbolis. Ya. Imra'atan bagian nih, pezina. Dia ambil, dia kasih minum kepada anjing. Catat, ini kalban, bukan manusia. Tapi dia ngasih minum. Apa kata hadis berikutnya? Faghufira laha. Maka kemudian dia diampuni. Tuh, coba. Masya Allah, ya Allah. Wah. Nah, nanti para ulama agak menarik itu. Para ulama kemudian berkomentar tentang itu. Tapi bukan berarti begini loh. Jadi kemudian setiap dosa besar hanya bisa diampuni dengan seperti tadi, gitu kan? Tapi bukan itu maksudnya, kata para ulama. Artinya kalau dosa besar tetap harus taubat. Hanya tadi diilustrasikan seorang perempuan, gitu kan, yang berdosa besar karena pezina. Bagian itu zina itu adalah dosa besar. Tapi hadisnya menjelaskan faghufirolaha. Orang tersebut, si perempuan tadi diampuni. Meskipun kemudian para ulama mengatakan bahwa yang diampuni itu bukan dosa zinahnya, tapi dosa-dosa yang lainnya. Yang kecil. Tapi bagi saya bagi saya ini satu bukti bahwa jangan melihat orang yang bahkan ahli maksiat, jangan merendahkan, karena kita tidak tahu dari pintu mana dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin saya contohkan. Siapa yang contohnya? Penyanyi dangdut, ya kan? Penyanyi dangdut. Mohon maaf ya, ini contoh ini kan agama, harus saya jelaskan. Penyanyi dangdut, musiknya begitu mengasyikkan, mengasyikkan dalam pengertian secara umum, mengasyikkan. Tapi si penyanyinya itu begitu erotis, kemudian auratnya terbuka. Tapi ketika melihat, terlihat bahwa para pengikutnya yang mengikuti acara itu begitu menikmatinya, betapa bahagianya. Lewatlah seorang ulama. Maka ulama tadi mengatakan, Allahumma ya Allah, berilah hidayah perempuan itu sebagaimana ia telah membahagiakan orang-orang di depannya. Jadi memang kita harus seperti itu. Artinya selalu baik sangka. Tidak menjustifikasi yang buruknya dulu. Bahwa itu kemudian kemaksiatan. Iya, kita tahu. Itu kemaksiatan. Pamer aurat itu kemaksiatan. Tapi ada celah lain yang bisa dijadikan wasilah untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan hidayah. Masya Allah. Seperti tadi, dia pezina, disebut di situ imra'atan bagian,
Tetapi ternyata ada sisi ketika sisi apa? Sisi kesalahan ijtimaiyahnya, gitu kan. Memberi minum kepada seekor anjing. Maka hadis menjelaskan kepada kita, faghfira laha. Masya Allah. Nah, ini ya, jadi subhanallah, ya Allah. Maka oleh sebab itu, maka orang-orang yang takut kepada Allah, di satu sisi orang takut kepada Allah juga rupa-rupa. Jangan kemudian menyalahkan yang tidak begitu juga. Pokoknya saya harus luruskan bahwa itu sebuah kesalahan. Itu benar. Tapi ada orang mengambil sisi tadi dengan melakukan doa, gitu kan. Dia tidak mempermalukan si penyanyi itu di hadapan banyak orang, tapi dia doakan. Jadi sekali lagi, ini makanya saya sejak awal katakan bahwa Islam itu atau Quran itu, ya karena Quran ini masdar dari Islam, maka Islam itu tak bertepi dan tak berdasar. Maksudnya tak berdasar itu, kalau kita nyelam, itu nggak sampai-sampai gitu loh. Nah jadi, maka coba perhatikan bagaimana Rasulullah SAW bersikap. Karena Quran memberikan kepada kita agar menjadikan beliau sebagai suri teladan. Masya Allah. Masya Allah. Ya. Pernah Nabi misalnya meremehkan sahabat yang sholatnya begini dan begitu. Enggak, langsung ditegur saja. Dan itu sampai kepada kita riwayatnya bahwa ada seorang begini, tapi merendahkan enggak. Yang ada memperbaiki, merendahkan saya belum menemukan. Gitu lah. Itu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat itu dirangkul gitu loh. Dididiknya dengan penuh rahmah. Gitu loh. Rahmatan lil alamin, itu rahmah adalah upaya untuk memberdayakan pihak lain. Jadi Nabi senantiasa memberdayakan sahabatnya dalam keadaan apapun. Gitu, Masya Allah. Nah ini hawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kita lanjutkan kepada kajian kita hadis berikutnya, hadis ke-8 di dalam bab ini atau hadis ke-1279 dalam kitab syarahnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala umratun fi ramadana ta'dilu hajjatan aw hajjatan ma'i. Muttafaqun alaih, yang artinya kurang lebih umroh di bulan Ramadan sebanding ta'dilu, ya, sebanding atau senilai hajjatan, senilai dengan haji, au hajjatan ma'i, atau sebanding atau senilai dengan berhaji bersamaku. Masya Allah. Ini nih ke apa? Umroh di bulan Ramadan. Maka oleh sebab itu, kenapa orang menyerbu gitu kan umroh? Itu tentu bagi orang yang memiliki apa kata ayat atau hadis itu, bagi mereka yang manis tata'a ilaihi sabila, gitu loh. Maka ini juga kelebihan orang kaya tapi soleh. Umrohnya bisa milih, saya Ramadan aja, gitu kan. Tapi saya memberikan kepada ikhwan dan akhwat yang tidak memiliki tadi, ya, nukud atau sesuatu yang mengantarkan, jangan khawatir. Yang penting, kenapa jangan khawatir? Kenapa saya harus menghibur mereka? Bagi ikhwan berarti jangan tinggalkan sholat Jumat terus-menerus. Itu sebanding. Bagi mereka, sekali lagi karena uzur tadi, laisa lahu nuqud, dia tidak punya nuqud, tidak punya uang, maka hendaknya dia ifsya'us salam. Apakah hanya mengucapkan salam? Tidak. Anda bisa menjadi penengah, juru damai. Jadi ifsa usaha menyebarkan salam di situ, bukan hanya menyebarkan ucapan salam. Assalamualaikum, kalau itu baru simbolis. Karena ada orang mengucapkan salam, Assalamualaikum, tapi hatinya benci kepada orang diucapkan salam. Nah berarti itu solehnya simbolis saja. Tetapi dia kemudian mengaplikasikannya, menjaga perdamaian, mengarahkan untuk senantiasa akur, ruku dan sujud kepada Allah, gitu kan? Maka itulah ifsya'us salam, menyebarkan kedamaian. Jadi salam di situ bukan hanya ucapan salam, walakinnal murad, tetap yang dimaksud adalah kedamaian atau perdamaian. Masya Allah. Langsung dipraktekkan. Itu betul. Inti dari salam itu ya. Betul. Jadi kalau kemudian kita bersama orang lain sedang ada masalah, kan ada yang ngompori. Ya. Jangankan kita dengan orang lain, kita aja kalau misalnya keceplosan bicara tentang keluarga kita di sebelah orang lain yang tidak sengaja tadi, maka dia misalnya begini. Ada seorang lelaki, seorang suami maksud saya. Dia begitu ikhlas membantu istrinya.
Apa kata tetangganya yang temannya, sahabatnya waktu sekolah atau waktu kuliah, dia katakan, kok kamu sebagai suami mau aja diatur sama istrimu gitu kan. Nah, ini benih-benih apa? Benih-benih pertikaian sudah mulai disulut. Nah, tetapi kita, Masya Allah, tidak begitu kalimatnya. Ya, begitu juga sebaliknya. Seorang istri karena dia salihah, dia taat apa yang disuruh oleh suaminya, dia selalu sami'na wa ata'na. Tidak ada kalimat lain kecuali saya mendengar engkau wahai suamiku dan aku taati. Madza qala, apa yang dikatakan oleh temannya? Ih, kamu anak kiai, solihat lagi. Kok mau aja kamu didikte sama suamimu? Nah, itu belum mengerti berarti. Belum mengerti tentang maksud rumah tangga itu seperti apa. Sehingga yang di dalamnya ada fastabiqul khairat, maka kemudian menjadi dimaknai menjadi perbudakan-perbudakan. Padahal kita tahu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa saat beliau menjahit pakaiannya sendiri dan lain sebagainya. Ya, juga bukan menjahit pakaian, apa itu yang sendalnya ditambal sendiri, dijahit, disol sendiri. Tidak, tolong. Ya, kalau kemudian beliau lebih berhak beliau untuk menyuruh istri-istrinya. Tapi ternyata itu apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada istri-istrinya itu. Ini sekarang saya tujukan kepada ikhwan yang sudah istrinya lebih dari satu, gitu kan. Nah, jadi Rasulullah kenapa nikah dengan berbagai macam latar belakang dan usia yang berbeda? Nah, karena gitu kan, Nabi ingin menjelaskan kalau kamu nikah dengan muslimat yang masih muda, begini loh komunikasinya. Makanya dengan Ibu Aisyah, di saat-saat masih muda itu kalimat-kalimatnya kalimat romantis gitu kan. Bagaimana seorang suami dan istri diantarkan dengan komunikasi untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dengan istri-istri yang lain disesuaikan juga. Nah, maka itu menjadi referensi kita umat Nabi Muhammad yang punya istri lebih dari satu, ya harus meniru Rasul, bukan meniru siapapun. Maka oleh sebab itu pertanggungjawabannya ketika istrinya lebih dari satu berarti dia harus adil. Adil itu bisa adil dari sisi perlakuan sesuai dengan Rasul contohkan. Karena kalau adil dari sisi perasaan, mahabbah, cinta itu nggak bisa sama. Dan Nabi pun nggak bisa dalam masalah itu, gitu ya. Nah, maka oleh sebab itu ini. Nah, maka sekali lagi kesolehan. Jadi kita tidak hanya menyandang bahwa saya misalnya saya dalam pengertian ahsa gitu kan. Ahsa punya istri lebih dari satu, tapi kemudian kepada istri-istrinya tidak adil. Yang tidak adil itu maksudnya begini. Bisa juga pengertian tidak adil itu tidak menempatkan istri-istrinya sesuai dengan kehendak Allah gitu loh. Yang saya maksudkan kehendak, mestinya kalau yang masih muda mah begini sikapnya kepada istri yang masih muda, kepada istri yang sudah berusia begini, jadi semuanya itu mengarah kepada kepuasan dalam mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepuasan yang saya maksudkan adalah keenjoyan. Nah, enjoy apa sih? Bahasa pilihan katanya santai. Ya enjoy kan santai. Artinya dia ibadah kepada Allah itu karena punya suami yang mampu mengarahkan, jadi enjoy gitu. Itu yang dikehendaki gitu loh. Komunikasi dengan sekali lagi dengan yang berusia muda, yang masih still young itu masih muda, tapi ada sudah old gitu ya, sudah sepuh gitu ya. Istilahnya bukan tua, sudah senior. Sudah senior. Maka Masya Allah, oh begitu ya. Jadi bukan sekedar ini sunnah Nabi. Ya, sebagaimana kita menyinggung sunnah Ramadan itu tarawih. Oh, 11 rakaat. Oh, sekian gitu kan. Nah, kita hanya terbatas di jumlah rakaat. Begitu juga kita mengatakan, oh itu sunnah istri lebih dari satu itu. Hanya sampai di situ. Padahal Nabi itu kalau komunikasi dengan istri-istrinya itu tepat gitu. Pilihannya itu tepat. Oh, kalau begini. Karena mohon maaf, misalnya istri yang sudah sepuh dibelikan baju yang bagus, itu bahkan dia sudah tidak menyukai. Yang saya inginkan sekarang bukan itu, tapi yang saya inginkan sekarang perhatianmu sayang, kan begitu? Allah. Tuh.
Tapi yang muda, selain perhatian, ya ada aksesoris juga yang dia. Makanya nanti ada psikologi ini macam-macam seperti itu, gitu ya. Maka ada psikologi. Ya nanti ya yang lebih tahu pakar psikologi gitu ya. Tetapi saya membaca sepintas-sepintas saja. Oke, baik. Nah, ini para ikhwan sekalian, kembali kepada persoalan kita ya. Jadi semuanya harus mengantarkan kepada satu sikap. Jadi ifsa'us salam itu bagian dari ciri ya baiknya haji itu ketika memiliki ciri tadi ya, ifsa'us salam, menyebarkan kedamaian. Dan tadi saya jelaskan seperti itu ya. Maka oleh sebab itu saya ingin sampaikan kajian ini sekarang dikhususkan bagi mereka yang sudah menunaikan ibadah haji. Ya. Atau bagi mereka yang akan menunaikan ibadah haji tapi masih waiting list kan begitu. Atau bagi mereka yang belum daftar, belum juga di waiting list karena dia uzur. Uzurnya apa? Nggak punya ongkosnya, gitu kan? Ya. Tapi Anda bisa mendapatkan nilai itu dengan mengaplikasikan pesan-pesan haji tadi atau haji mabrur tadi. Jadi kita bisa sebagai orang yang mendamaikan umat Nabi Muhammad bahkan manusia, gitu kan? Mendamaikan menyebarkan kedamaian bukan hanya bagi umat Nabi Muhammad saja tetapi bagi seluruh manusia karena itu Rasulullah diutus ya rahmatan lil alamin. Kemudian tadi it'amut ta'am, kalau it'amut ta'am para ulamanya bisa memang memberikan makanan dalam bentuk yang sudah jadi, tapi it'amut ta'am juga bisa ngajari ilmu untuk mendapatkan rizki, gitu kan? Meskipun kita tahu ya bahwa ilmu mendapatkan rezeki itu rahasia. Kalau fakultas ekonomi ada, tapi kalau fakultas rezeki nggak ada. Tetapi paling tidak ilmu itu bisa dia gunakan sehingga ia tidak minta-minta untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini hadis yang ke-8 ya, sehingga dari hadis ini dapat kita lihat bahwa penjelasan tentang keutamaan umroh di bulan Ramadan dan bahwa puasa di bulan Ramadan tidak menafikan ziarah ke Ka'bah al-Musyarrafah dan melaksanakan manasik umroh. Jadi misalnya kalau di bulan puasa nggak boleh, enggak, faktanya ada hadis ini. Jadi bulan puasa pun boleh kita melakukan umroh, gitu ya. Oke. Kemudian keutamaan umroh di bulan Ramadan daripada di bulan lainnya karena terkumpulnya dua ibadah di satu waktu, ya. Ada umroh juga di bulan Ramadan. Jadi tantangannya dua, begitu kurang lebih jelas. Kalau ini makul lah di kalangan para ulama juga menjelaskan seperti itu. Jadi jadi kalau dia dapat pahala atau tidaknya itu tergantung niatnya, masyru' atau tidak, disyariatkan atau tidak, gitu. Tapi besarnya pahala tergantung capeknya, gitu kan? Capek itu beban. Ya, beban yang dia pikulnya seperti apa, nah itu besar pahalanya. Maka kalau ini tadi umroh di bulan Ramadan pahalanya ta'dilu sebanding dengan apa tadi ta'dilu hajjah, sebanding dengan apa haji, maka tadi dijelaskan oleh para ulama karena bebannya berat. Ya sedang saum, ya juga umroh kan gitu. Nanti ada pertanyaan begini. Bagaimana Ustaz? Kalau saya umroh, tapi saya tidak puasa di bulan Ramadan karena saya musafir. Itu ada mesti pertanyaan-pertanyaan ini. Tapi bukan sekarang mau saya jawab karena itu persoalannya rumit ya, bukan ahlinya sesungguhnya bagi saya. Tapi seringkali kita ini kan begitu, banyak bertanya. Padahal juga masalahnya belum sampai ke kita. Kalau di zaman Nabi sudah disentil kan begitu. Jadi kalau Quran, kalau syariat belum menegaskan jangan banyak bertanya. Nanti kalau dijelaskan kamu yang repot gitu loh. Bingung sendiri. Bingung sendiri. Nah, kita ini bertanya kan untuk pengetahuan. Adapun sahabat bertanya untuk diamalkan. Itu bedanya. Ya, oke, baik. Kita lanjutkan bahwa kemudian hadis berikutnya, hadis ke-9 dalam bab ini atau hadis ke 1280 dalam kitab Riyadhus Shalihin. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna rajulan anna imra'atan sa'alat. Dari Ibnu Abbas, semoga Allah ridho kepadanya, bahwasanya ada seorang wanita bertanya, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna faridatallahi ala ibadihi fil hajj." Sesungguhnya kefarduan Allah
yang diwajibkan kepada hamba-hambanya adalah masalah haji, ya. Dan itu adrokat abi syaikhon kabiron, sampai kepada ayahku sudah syaikhon itu udah sepuh, kabiron renta. Nah, kewajibannya itu sampai kepada ayahnya, si perempuan itu sudah beliau dalam keadaan sepuh. La yathbutu ala rahilati afa ahujju anhu, dan ayahku itu karena sudah syaikhon kabiron tadi sudah tidak bisa menaiki kendaraan, artinya sudah tidak bisa apa-apa, ya, tidak tahan duduk di atas kendaraan, bisa juga pengertian la yathbutu, iya berarti tidak tahan duduk, ya, ala rahilati afa ahujju anhu, apakah aku boleh menghajikannya? Qala na'am, muttafaqun alaih. Ya, jadi ini menjadi dasar hukum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maka dipahami bahwa menghajikan orang lain karena uzur, karena sudah uzur tadi, maka jaiz, boleh, ya, gitu ya. Nah, kemudian bisa pengertiannya tadi adrokat abi, bisa pengertiannya sampai kepada ayahku. Maksudnya haji itu diwajibkan saat ia dalam kondisi yang sudah tua. Bisa jadi ketika muda haji belum diwajibkan, gitu kan? Pada tahun berikutnya setelah ia menjadi syaikhon kabiron, datang turun ayat kewajiban haji, gitu. Nah, maka si perempuan tadi bertanya kepada Rasulullah, ya. Oke. Nah, dari sini dapat kita lihat bahwa penegasan perintah haji hingga kewajiban itu tidak gugur dari mukallaf ketika ia tidak mampu mengerjakannya sendiri, melainkan ia harus diwakili orang yang mampu melaksanakannya. Gitu ya, perintah haji ini. Yang kedua, mengerjakan haji sendiri itu memberi keutamaan dan pahala yang besar. Nah, maka oleh sebab itu tadi, ya, boleh nggak saya Rasulullah menggantikan ayahku? Karena beliau ya berarti mampu, punya ongkos banyak-banyak, kecuali satu tadi, la yathbutu ala rahilah, tidak sabit, tidak tetap, artinya nggak tahan untuk tetap di atas kendaraan, artinya capek atau gimana, gitu kan, cepat sakit, gitu ya. Oke. Nah, ini kemudian ikhwan, satu hadis lagi, an Laqit bin Amr radhiyallahu an annahu, di sini dari Laqit bin Amr, semoga Allah ridho, bahwa ia menemui Nabi SAW. Faqal, dan ia berkata, inna abi syaikhun kabirun, sama seperti tadi, sesungguhnya ayahku sudah syaikhun kabirun, sudah tua renta, la yastati'ul hajja walal umrata, sudah tidak bisa melaksanakan haji juga umrah, ya, walau dha'n, nah, gitu kan, bahkan dia tidak mampu bepergian, artinya berarti memang sudah sepuh, gitu kan. Qala hujja an abika wa'tamir, kata Nabi, berhajilah an abika untuk ayahmu, ya, wa'tamir, dan berumrahlah. Jadi Nabi memerintahkan kepada orang tersebut, kepada anaknya, berarti tadi siapa? Laqit, ya, memerintahkan kepada Laqit untuk berhaji atas nama ayahnya dan berumrah, gitu kan. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Saya tidak akan membahas, saya lanjutkan saja karena satu lagi, insya Allah, satu lagi, ya. Artinya mutiara-mutiaranya akan kita gabung. Dari As-Sa'ib bin Yazid radhiyallahu an Sa'ib bin Yazid, qala, ia berkata, hujjabi ma'a Rasulillah SAW fi hajjatil wada' wa ana ibnu sab'i sinin, rawahu al-Bukhari. Aku pernah berhaji, kata siapa? Kata As-Sa'ib bin Yazid, bersama Rasulullah SAW, yaitu pada haji wada, dan waktu itu aku berumur 7 tahun. Jadi bolehnya membawa anak yang berusia belum baligh, tapi dia sudah bisa membedakan, ya, tamyiz, gitu ya, boleh untuk latihan. Tapi tetap dia masih diwajibkan untuk berhaji nanti kalau sudah baligh. Jadi ini adalah boleh dibawa, ya, anak yang sudah tahu mana kanan, mana kiri, mana berbahaya atau enggak, gelap dan seterusnya, ya. Itu artinya sudah bisa membedakan. Tapi dia belum baligh, gitu kan. Oke, baik.
Jadi ini. Nah, begitu juga saya ingin sampaikan tadi ya, meskipun saum di bulan Ramadan saum apa tadi umrah di bulan Ramadan itu seperti haji, bukan berarti kemudian kewajiban haji menjadi gugur karena umroh di bulan Ramadan. Gitu ya, paham ya? Jadi tetap dia harus menunaikan ibadah haji. Karena itu tapi pahala haji sudah ia dapatkan, gitu ya. Tapi kewajibannya untuk berhaji masih tetap diwajibkan. Saya kira ini yang dapat saya kemukakan sebagai muqaddimah, sebagai pengantar maksud saya. Insya Allah kita akan perdalam lebih lanjut. Demikian, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wallahu a'lam bissawab. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun Anda berada yang menyimak kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama nasihat dan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Soleh MA dengan membahas kitab Syarah Riyadhus Shalihin dengan tema kewajiban haji dan keutamaannya. Dan ini bagian yang ketiga. Dan alhamdulillah tadi di sesi yang pertama tadi guru kita sudah membahas tentang kewajiban haji dan keutamaannya, dan alhamdulillah kita sudah memasuki di sesi yang kedua. Kami akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari ikhwan akhwat di sore hari ini. Pak Ustadz, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di sore hari ini Ustadz. Kami akan bacakan. Yang pertama datangnya dari hamba Allah yang berada di Yogyakarta Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz Ahmad Soleh dan kru Rasil selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Pak Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa manusia tidak bisa berlaku adil dalam pernikahannya. Tetapi di dalam Al-Qur'an kan sudah sangat jelas. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 129 yang artinya, dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Yang ingin saya tanyakan adalah Ustadz, di situ kan Allah sudah mengatakan bahwa manusia tidak akan dapat berlaku adil, tetapi mengapa kita diwajibkan juga untuk berpoligami terhadap memiliki beberapa istri Ustadz? Mohon penjelasannya. Masya Allah. Kayak sangat kontradiktif Ustadz. Nah, jazakallah khair atas pertanyaannya, hamba Allah di Jogja. Jakarta. Iya, baik. Pertama, saya ingin sampaikan di situ ada ketidakmampuan adil itu, maksudnya tidak bisa berbuat adil itu membagi cinta. Membagi cinta itu nggak bisa, gitu kan? Ya, maka oleh sebab itu dimaafkan kalau membagi cinta. Karena tidak bisa ya kepada istri keempat disamakan dengan istri pertama cintanya. Kemarin sudah kita bahas sampai Ibunda Aisyah itu ada seorang istri Nabi yang sudah senior, itu bagiannya malam untuk bersamanya itu disedekahkan kepada Ibu Aisyah. Gitu kan? Itu menunjukkan bahwa tidak, sekali lagi ini yang harus dipahami. Tapi yang dituntut adalah masalah-masalah physically untuk berbuat adil, misalnya dari sisi giliran nafkah juga tidak bisa sama adil dalam jadi di dalam Al-Quran itu paling tidak ada kata adil, ada kata qisq, qaf sin ta, sama penjelasannya dalam bahasa kita itu adil. Tapi tidak semua kata adil dalam bahasa kita menurut Quran itu harus sama rata, enggak. Gitu ya. Jadi ini kata adil itu tidak artinya tidak harus selalu sama rata. Nah, contohnya. Jadi misalnya begini, tadi istri pertama itu sudah punya anak 4. Istri kedua baru 1. Maka uang belanjanya tidak harus sama. Gitu ya. Baik. Justru menjadi tidak adil kalau disamakan, paham ya? Gitu ya. Tanggungannya lebih banyak. Paham ya? Jadi maka oleh sebab itu sekali lagi yang dimaksud bahwa engkau tidak dapat berlaku adil, maksudnya engkau tidak dapat membagi cintamu dengan sama rata. Itu diakui semua orang, bahkan tidak bisa begitu. Ada kecenderungan gitu kan, baik terserah apa kepada yang nomor 1, apa yang nomor 2 gitu kan. Baik. Kecenderungannya itu mesti ada. Nah, tetapi yang dituntut keadilan tadi adalah keadilan yang sanggup untuk kita lakukan. Ya, gitulah. Maka itu yang harus adil gitu ya. Misalnya saya di Cilengsi berapa malam,
terus di Citerep berapa malam, itu harus sama kalau itu. Nggak bisa misalnya saya lagi asyik nih dengan yang muda di Cilengsi lama, pulang-pulang ke Citerep, tinggal sisanya 2 hari balik lagi, itu yang tidak boleh gitu ya. Oke, saya kira ini permisalan saja. Demikian yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, syukron atas jawabannya Ustadz. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Nah. Ini datangnya dari Ibu Aira di Sekupang, Batam Ustadz. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Amin, amin Allahumma ya amin. Amin, amin. Pak Ustadz, apa hukumnya jika seorang suami menuduh istrinya yang baik-baik adalah seorang pezina, sementara tidak ada bukti yang didapati oleh suaminya itu? Mohon penjelasannya Ustadz. Syukron. Nah, jadi subhanallah ya. Jadi seorang suami menuduh istrinya, ya orang baik-baik, apalagi tidak mengajukan bukti, fa hukmu haram. Ya, karena ini bicara tentang apa? Bicara tentang kehormatan yang dijaga oleh Islam, gitu kan? Maka nanti harus dituntut itu. Kalau suaminya tidak bisa membuktikan, gitu kan, 4 orang saksi yang adil ya, dalam masalah ini, ya, maka bisa jadi kemudian bisa balik dituntut oleh istrinya. Maka nanti ada muncul li'an. Li'an itu saling melaknat. Suami karena sudah terlanjur nuduh, nggak bisa membuktikan, gitu kan, tapi yakin katanya istrinya itu pezina, coba pezina lagi. Bedakan pezina dengan melakukan zina, itu beda. Kalau nyebut pezina, aduh subhanallah, berarti zinanya berkali-kali, gitu kan? Itu harus dibuktikan. Kalau disebut pezina, satu aja buktinya. Kalau dia satu pun tidak bisa membuktikan, ya satu pun, berarti kalau disebut pezina itu sebenarnya buktinya harus banyak. Beda dengan melakukan zina. Melakukan zina, berarti kalau sekali, berarti buktinya harus satu juga, memadai kan begitu dari situ. Maka oleh sebab itu, ini subhanallah ya, tadi mamnu'un wa haramun, terlarang dan haram. Begitu juga, jadi gini, penuduh harus membuktikan tuduhannya, dan yang dituduh harus bersumpah untuk menolaknya, gitu. Tapi jelas hukumnya tadi haram. Ya, maka oleh sebab itu kan nanti maka itu akan jatuh kepada li'an. Jadi akan hukumnya adalah saling melaknat. Ya Allah, jika benar ya bahwa istriku bukan pezina, laknatlah saya, atau sebaliknya. Ya Allah, jika saya pezina, laknatlah saya. Atau kalau saya tidak terbukti sebagai pezina, laknatlah suami saya. Kan, dan itu diceraikan dulu. Maka oleh sebab itu hati-hati. Apalagi sama istri, masa iya sih? Kalau Anda, saya kasih rumus. Kalau Anda takut, nah ini juga harus dipahami oleh masyarakat. Kalau Anda takut karena istri Anda cantik, ya kan? Karena istri Anda itu menarik, maka sebaiknya dibungkus, mohon maaf kalimatnya. Paham maksudnya? Iya. Dibungkus maksudnya disuruh ditutup. Boleh kok. Ya, uang sekarang istri, saya kan jadi nggak bebas kalau kamu itu sekarang kalau keluar rumah bisa jadi fitnah orang lain. Tentu saya tidak harus sebut profesi siapa saja yang jadi fitnah orang lain gitu loh. Dan sekarang kamu itu sekarang hanya jadi istri aku. Maka apa yang kamu lakukan itu hanya satu untukku, tidak untuk yang lain. Gitu ya. Iya. Jadi kalau mau ke pasar, ya berarti konsekuensinya apa? Kalau mau ke pasar harus didampingi. Jadi itu pun Anda harus menyadari bahwa itu sesungguhnya suami Anda itu bukan mengekang kalau sampai seperti itu. Iya. Tapi membatasi supaya tidak terjadi fitnah, gitu loh. Mohon maaf sekali lagi ya, karena ini kadang ada kalimat-kalimat yang tidak enak didengar, jadi saya mohon maaf. Beda dengan perempuan yang tidak seperti tadi, gitu loh. Kan fakta itu, ada perempuan yang mohon maaf, ya bagaimanapun juga ya tidak menarik orang lain. Tapi kalau istri kita misalnya itu lebih dari yang lain, maka kita juga menyampaikan, diberi penjelasan pada istri kita. Nih, atau misalnya apa ya, ke istri manggilnya yang atau apalah nggak tahu ya. Iya. Say, kamu kan sekarang sudah jadi istri aku. Aku tidak ingin laki-laki lain melihat kamu. Pokoknya kamu itu sekarang milik aku. Tetapi aku bertanggung jawab apa yang menjadi keinginanmu akan aku penuhi. Itu syaratnya. Ya, jangan ini begini. Nah, kan ini ada konsekuensi. Maka pertanyaannya menarik. Pertanyaannya, siapa
hak siapa untuk menata rumah? Misalnya, di sini lemari, di sini kursi, di sini misalnya ini dan itu. Siapa yang berhak? Maka jawabannya adalah istri kita. Kenapa begitu? Karena istri kita akan banyak di rumah. Maka harus sesuai dengan keinginan dia supaya dia betah di rumah. Amma anta ya rajul, adapun engkau wahai lelaki, kamu kan sering banyak keluar, kerjanya di luar. Oh enggak, saya juga sekarang mah di rumah. Ngapain? Kerjanya by internet. Sudah, kalau begitu berarti diskusi saja dengan istri Anda kalau gitu ya. Nah, karena memang mohon maaf, maksud saya, apa yang kita gunakan sebagai ukuran masa lalu, ini sekarang kadang sudah tidak bisa dijadikan rujukan. Dalam masalah ini misalnya tadi, kan tadi ya muslimat karena dia yang tinggal di rumah. Tapi sekarang suami istri kantornya di rumah. Berarti itu harus kesepakatan dua-duanya. Bisa dipahami ya. Nah, tapi kalau tidak, misalnya suaminya tetap masih ngantor, berarti rumah harus ditata oleh istrinya agar dia bisa enjoy ya. Nah, itu konsekuensi ketika kita mengatakan kepada istri kita, pokoknya aku tidak ingin laki-laki lain memandangmu, termasuk mantan pacarmu dulu. Misalnya gitu ya. Nah, itu tidak masalah. Dan memang harus tegas sama masalah itu. Iya, dalam masalah itu tadi fitnah tadi. Makanya kan bisa muncul, bagaimana kok seorang suami bisa nuduh istrinya pezina? Itu nggak masuk akal. Kecuali misalnya ada kasus istrinya memang sering keluar rumah. Saya tidak mengatakan istrinya keluar rumah itu zina, enggak. Tapi keluar rumah, apalagi orang yang cinta itu kadang buta, cemburunya buta. Kamu mesti ketemu dengan teman SMA kamu ya? Atau kamu ketemu dengan teman kuliah kamu dulu ya? Nah, itu tidak boleh tuduhan-tuduhan itu. Tapi salah satunya harus ada solusi yang win-win solution gitu loh. Istrinya diatur oleh kita, tapi dia juga keperluannya dipenuhi. Gitu ya. Dan sang istri kalau sudah dipenuhi begitu, ya taat sama suami. Gitu ya. Oke, jadi maka oleh sebab itu kalau nanti ada fikih klasik ya kan? Jadi menarik sekali fikih-fikih itu. Karena Islam itu senantiasa memenuhi bukan selera ya perasaan lah, syuur dari masing-masing penganutnya. Dan itu aturan Allah itu mesti adil, itu dulu yang harus disepakati. Aturan Allah itu adil ya. Tinggal nanti bagaimana aturan itu dipahaminya. Demikian saya kira yang dapat saya jawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Masya Allah, syukron atas jawabannya Ustadz. Dan kita ke pertanyaan selanjutnya, ini datangnya dari YouTube Ustadz. Datang dari Igun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita sudah store ONH, orang naik haji, tapi keburu meninggal orangnya, uangnya yang bagus dipakai badal haji atau 1/3-nya disedekahkan Ustaz? Mohon penjelasannya. Pertama tentang keuangan ONH saya belum tahu ya, belum tahu sepertinya punya. Bisa nggak diambil lagi gitu kan? Atau ini. Tetapi sebaiknya sekali lagi kalau ONH itu sudah dibayarkan dan orang tua kita belum menunaikan ibadah haji, sebaiknya dibadalkan. Ya, sehingga semuanya dapat kebaikannya, yang melakukan badalnya dapat kebaikan ya, tetapi syaratnya yang membadalinya apa tadi? Sudah menunaikan ibadah haji. Gitu ya. Jadi nanti orang tua kita juga dapat sesuai dengan yang telah ia niatkan ya. Tapi orang tua saya kan sudah haji, ini kan haji kedua atau haji ketiga bahkan. Nah, maka sebaiknya bahkan saya katakan sekali lagi, kalau memang boleh diambil semuanya, maka berikan sebagai santunan kepada orang fakir, orang miskin, sebagai beasiswa dan lain sebagainya. Yang penting ditujukan dalam aktivitas tadi, kesolehan ijtimai, kesolehan sosial. Gitu ya. Jadi bisa dipahami. Kalau tadi kalau belum menunaikan berarti badalkan. Kalau sudah menunaikan sebaiknya dipakai untuk kepentingan sosial. Gitu ya. Nah, demikian saya kira yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bis-shawab. Dan mungkin juga bisa diberikan ke orang lain yang belum berhaji juga Ustaz ya, maksudnya? Bisa. Makanya tadi memberikan paket kupon. Bisa jadi begini. Tentu yang diberikan juga diberikan kepada orang yang belum menunaikan ibadah haji. Misalnya begini. Keluarga kita ini masih ada yang belum haji. Ya, tadi atas nama bapak, rupanya bapak meninggal dunia.
Tapi kalau ibu kan harus ada mahram gitu ya. Oke, misalnya tadi contohnya dua, bapak dan ibu, tapi yang meninggal sekarang bapak. Maka kalau seperti itu maka ganti oleh anaknya yang lelaki sebagai mahram juga gitu loh ya. Jadi bisa saja seperti itu ya, tapi nanti pilihannya tadi. Kalau sudah ya berarti bukan kewajiban lagi, tinggal diambil dimanfaatkan untuk kemaslahatan sosial. Tapi kalau kemudian seperti tadi juga bisa ya diberikan kepada yang belum. Tetapi ini juga biasa menyangkut administrasi. Nah, sekali lagi rule game-nya seperti apa saya tidak tahu, belum tahu tentang itu ya. Sekali lagi. Jadi saya kira bisa dimusyawarahkan lah mana yang akan dipilih dengan penjelasan seperti tadi. Baik, kalau terkait seorang wanita dia berhaji tapi tanpa mahram Ustaz, apakah itu diperbolehkan juga atau bagaimana Ustaz? Kalau iya, yang jelas kita sepakat harus bersama mahram, apalagi ini safar yang jauh, gitu kan? Jadi memang dan itu menjadi syarat biasanya. Ya, hanya saja kalau sifatnya nanti kelompok rombongan itu nanti kan Amirul Hajnya bisa membagi sesungguhnya. Maksudnya amir rombongannya, rombongan safarnya itu bisa membagi, oh ibu ini dipersaudarakan dengan ibu ini, dengan ibu ini. Meskipun nanti si ibu ini sudah dengan dengan suaminya jadi ngerti, oh ini jadi tanggung jawab istri saya karena dia tidak ada mahramnya. Tetapi sekali ini kasus semacam tadi itu kecil menurut saya. Karena tadi harus ada mahram. Gitu ya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukron atas jawabannya Ustaz. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah. Ini datangnya dari Bapak Marmaulid Arwin 63 tahun yang berada di Lenteng Agung Jakarta Selatan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin bertanya namun mohon maaf di luar tema Ustaz. Nah. Apakah pada saat kita membeli hewan kurban tidak boleh berkata untuk kurban? Karena nanti hukumnya jadi nazar atau wajib dan dagingnya tidak boleh dimakan oleh yang berkurban Ustaz. Apakah memang seperti itu? Mohon penjelasan. Iya. Gini, dalam beragama itu ditemukan ada orang yang super hati-hati, ada orang yang memahami tekstual gitu kan. Tadi beli ini berapa nih sapi atau misalnya kambing? Oh sekian Pak, kalau harga normal memang untuk apa Pak? Untuk kurban. Nah gitu kan. Iya. Kalau dinyatakan itu seperti nazar, itu kan niatnya. Yang semua itu yang membedakan niat. Jadi kata untuk kurban itu apakah niat? Gitu kan. Niat untuk kurban, ataukah itu kalaupun dinyatakan itu niat juga memang untuk kurban. Gitu kan. Tetapi kemudian tadi ya maka oleh sebab itu jadi nazar hukumnya enggak juga begitu ya yang saya tahu gitu kan. Maka sekali lagi saya katakan ada orang yang hati-hati ya, ada orang yang memang tekstual dalam pengertian memahami nasnya tekstual. Jadi kalau kemudian tadi seperti itu untuk untuk kurban ya berarti sesuai niatnya. Nah nanti kemudian para ulama memberikan saran. Kalau misalnya nanya kambing ini berapa harga kambing? Oh 3,5 juta rupiah. Maka disarankan terutama dalam masalah ini oleh Imam Al-Ghazali nggak usah ditawar. Udah beli kalau udah bagus nih harganya 3,5 udah bayar ya. Jangan ditawar. Masa mau ini kepada Allah gitu loh. Masa ketakwaan kita kok ditawar-tawar. Dia begitu. Tapi ada yang kemudian nawar. Ya, yang penting kan saya mempersembahkan yang terbaik. Bahwa kemudian nanti hasil tawar kan itu bukan satu persoalan. Lagi-lagi sekali lagi. Kesepakatan. Kan sesuai kesepakatan jual belinya. Nah, jadi nanti ada yang diukur dengan pengeluaran. Jadi boleh nawar itu sesungguhnya bagi mereka yang pas-pasan. Loh kan ini kan bagi mereka yang mampu. Kenapa kalau gitu maksakan diri? Ini harus dipahami. Enggak. Jadi gini. Katakanlah kurban itu hanya bagi mereka yang mampu. Disyariatkan, saya sebut disyariatkan, tidak diwajibkan kalimatnya. Disyariatkan bagi yang mampu. Persoalannya, bagaimana yang tidak mampu berkurban? Diterima apa enggak? Justru asyik lagi kan. Enggak. Bahkan kemudian viral kan, ada seorang ini mak itu kurban dengan harga Masya Allah. Jadi malah mereka yang menyentuh itu justru mereka yang kurbannya
orang tidak mampu tapi nyicil gitu. Sampai pada akhirnya dia bisa berkurban untuk emaknya. Bu, emak ini ada Masya Allah. Adapun kita nggak aneh. Berapa Kang ini? Kita ini kalau per jiwa. Nanti silakan aja dipilih apakah yang per jiwa untuk sapi itu yang 3,5 juta, apa yang 3,8, ada yang 4 juta, ada 4,5, ada 4,8, itu biasanya iuran. Rata-rata mohon maaf ya. Orang-orang yang ada itu yang berada, orang kaya, itu mah wajar. Makanya sesuai dengan tadi apa? Bagi yang mereka mampu. Itu mah jadi wajar. Wajar itu artinya tidak ada pesan yang menusuk gitu loh. Tapi bagi mereka yang tidak mampu, Masya Allah. Justru karena dia telatennya, karena dia takwanya itu benar. Ya Allah, saya ini pingin kurban, ya Allah. Masya Allah. Kemudian nyicil. Sampai pada akhirnya dia sendiri bersyukurnya itu bukan karena ingin masuk dalam daftar orang-orang yang berkurban. Nah, justru dia sujud, ya Allah, terima kasih ya Allah. Bahkan ada kalimatnya begini, ya Allah, jazakallah khairan ya Allah. Kan gitu jazakallah. Gitu kan? Karena ya tadi kegembiraan itu bisa berkurban karena dia tidak mampu asalnya. Nah, maka kembali kepada persoalan tadi ya. Jadi nggak masalah. Jadi Anda ditanya terus menjawab. Terus sekarang gimana? Ini untuk apa nih kurbannya? Oh, untuk akekah. Padahal untuk kurban. Apa gitu? Ya, maka oleh sebab itu sekali lagi ya, pertanyaan tadi tidak dalam rangka mencari apa. Tetapi memang saya pahami bahwa di masyarakat itu ada orang yang memang super hati-hati. Sehingga kalau kemudian dia misalnya dikasih ongkos, saat ini sekedar untuk ongkos, dipakai ongkos, tidak dipakai yang lainnya. Wong lafadznya untuk ongkos kok, dia bilang. Berarti kalau dipakai untuk yang lain, saya tidak amanah. Jadi begitu. Allah, hati-hati sekali. Gitu ya. Tapi kalau saya biasanya menggunakan tafsir yang meringankan saya. Saat ini untuk sekedar ongkos. Oh, kalau ongkos mah sekedarnya, berarti sisanya boleh untuk yang lain yang lebih bermanfaat gitu loh. Tafsiran saya biasanya begitu. Paham ya? Nah, maka dalam kehidupan tuh ada yang tadi. Kalau kelafadnya saat ini sekedar untuk beli, mohon maaf ya. Kalau dulu di tempat kami itu para kiai itu masih pada ngerokok. Sehingga kemudian muridnya itu ajengan atau kiai ini sekedar untuk beli bako. Betul, dibeliin bako, nggak dibeliin yang lain. Tidak dibelikan beras, dibelikan bako. Tetapi kenapa? Loh, Kiai kenapa cuma beli bako, beras enggak? Loh tadi kan dia pesannya gitu, sekedar untuk beli bako katanya. Nah gitu. Jadi ya terserah itu masuk kategorinya nanti di penelitiannya apa, tapi fakta di masyarakat itu seperti itu. Maka oleh sebab itu, maka ini sekedarnya untuk apa terserahlah gitu jadinya. Jadi ada kalimat ini sekedarnya terserahlah jadinya kan gak enak juga. Maka ada bahasa ya, maka nanti dalam balagoh ada yang harus disembunyikan. Tidak harus semuanya vulgar gitu loh. Kalau anak sekarang kan vulgar terus. Kalau nggak vulgar nggak ngerti. Ya, isyarat-isyarat itu karena mungkin sudah tidak mempelajari balagoh mungkin wallahu alam ya. Atau dalam bahasa Indonesia itu ada dalam sastra bahasa Indonesia itu ada seperti itu, ada istilah personifikasi, ada sarkasme, itu ada istilah-istilah itu gaya bahasa namanya. Tapi saya tidak tahu persis apakah itu masih diajarkan atau enggak. Sehingga dulu kalau memberi nasihat ke anak itu tidak vulgar. Disindir aja, tak ngerti. Gitu, tersinggung gitu loh, tersinggungnya berubah jadi baik. Kalau anak sekarang saya tidak tahu persis sekali lagi ya, wallahu alam, saya belum melakukan riset penelitian, tapi yang jelas maunya harus apa tadi? Vulgar. Dan itu pun belum tentu dijalankan. Dan itu pun belum tentu sudah vulgar, kadang harus subhanallah. Akhirnya kita jadi menyimpang dari syariat gitu loh ya. Oke, saya kira itu yang dapat saya jelaskan ya. Jadi dalam pandangan saya tidak mengapa kalau kita ditanya misalnya beri kambing, domba bagus. Memangnya untuk apa Ustaz nyari-nyari kambing? Untuk kurban insya Allah. Cuman kan kurban itu biasanya seorang kan memberikan binatang peliharaan ya, tapi kalau untuk kita saat ini kan lebih sering langsung memberikan uangnya Ustaz, kita nggak tahu barangnya itu bagaimana. Gini, maka sebaiknya ada orang menilai dari sisi binatangnya, gitu kan. Tetapi ada orang yang pokoknya saya ngeluarkan duit sekian, saya ikhlas ya Allah, terserah panitia belinya yang kayak gimana, tetapi seharga ini. Nanti bisa saja panitianya membelinya
yang tidak layak. Tidak layak itu tidak sebanding dengan harganya. Bisa saja. Tapi saya tidak ada urusan. Saya kan semuanya untuk kurban. Uang segitu bagi saya mudah-mudahan itu mengantarkan saya kepada ridho Allah. Nah, berarti di mana itu kecurangan? Di pihak panitia. Oke. Maka sebaiknya Anda beli satu kambing, serahkan kepada panitia sebagai kalau mau diinikan kepada panitia. Ini saya titip hewan kurban saya. Itu juga lebih bagus. Nah, tapi biasanya yang agak sulit itu ketika patungan sapi, ya atau unta, ya, sapi lah kalau di kita gitu. Nah, kalau patungan kan mau tidak mau itu harus dikalkulasi, harus ditanyakan dulu dan macam-macam. Tapi yang jelas sebaiknya lingkaran itu daur di situ, ya dari panitia, dari yang berkurban, panitia yang membagikan dan seterusnya, semuanya beredar ketakwaan di situ sesungguhnya dinilai oleh Allah. Karena bukan dagingnya, bukan darahnya akan sampai kepada Allah, tetapi ketakwaannya lah yang akan sampai. Nah, maka oleh sebab itu sekali lagi tadi, kan ada orang mengatakan, pokoknya saya segitu, karena dia pelit. Misalnya. Nah gitu ya. Tapi, jangan yang itu. Ada lagi nggak yang lebih bagus? Nggak apa-apa lah saya ngeluarkan duit lagi. Yang penting yang bagus lah, masa untuk berkurban. Nah itu berarti pancaran ketakwaannya ada. Gitu ya. Oke, baik itu saya kira yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya Ustadz. Nah. Dan kita kembali ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Nah. Ini datangnya dari Ibu Mustiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau bertanya. Dengar kabar kalau wukuf di Arafah itu pada hari Jumat, berarti Idul Adha kan hari Sabtu Ustadz. Nah. Namun di negara kita ini pemerintah umumkan Idul Adhanya di hari Ahad. Mohon penjelasannya Ustadz. Iya. Begini, saya ingin memahami dulu perbedaan pertama gini, ada yang penentuan tanggal itu berdasarkan hisab, oke? Nah, hisab ini terlihat atau tidak, kalau memang sudah masuk tanggal ditetapkanlah itu hisab. Nah, nanti muncul perbedaan di mana? Ketika penentuan yumkinu ru'yah. Istilahnya apa ya? Ya, kemungkinan yang bisa diru'yat. Ada yang mengatakan sekian derajat. Bahwa wujudul hilal itu misalnya sudah wujud, hanya tidak bisa dilihat. Nah, ada yang menganut itu. Ada yang tidak. Terjadi perselisihannya dari sisi hisab di situ. Nah, ru'yat juga begitu, sama. Ada yang ru'yat global, ada yang ru'yat apa? Ru'yat lokal atau ru'yat nasional. Nah, maka kemudian nanti mereka juga punya argumentasi. Saya wilayatul hukmi. Saya wilayah hukum mengikatnya. Jadi kalau di sini katakan misalnya di satu negara berarti wilayatul hukmi. Di satu negara dari ujung timur sampai ujung barat tidak berhasil melihat, maka dia menggenapkan. Tetapi kemudian nanti ada ulama yang menyatakan bahwa kalau Idul Adha itu hasil ru'yat Ahlul Makkah. Nah, jadi kalau kemudian Ahlul Makkah juga tidak melihat, bisa sama dengan negara-negara yang tidak melihat. Tapi kalau Ahlul Makkah melihat, negara lain tidak melihat, ini yang kemudian sebagian mengatakan kembali kepada kepada dasar bahwa Idul Adha itu gitu kan, ngikutnya mana? Ngikutnya ru'yatnya Ahlul Makkah. Tapi yang lain enggak, kami ininya wilayatul hukmi. Ini yang kemudian menjadi PR umat Islam gitu ya. Bagaimana bisa saya katakan, saya tidak berani mengatakan ini salah, tetapi kalau saya memahami ini, tetapi saya katakan ini adalah pekerjaan rumah umat Islam untuk menyamakan yang demikian itu. Jadi, nah kembali ke lalu gimana? Lalu gimana? Iya, kalau saya jadinya gimana gitu kan? Mau sholat mau saum Arafahnya tanggal berapa? Kan begitu. Tentu jawabannya 9 Zulhijjah. Kata saya kan begitu. Ya tapi 9 Zulhijjah di kami itu di sono belum wukuf. Iya. Gitu loh. Kan jadi persoalannya gitu ya, oke. Jadi maka oleh sebab itu untuk sementara, sekali lagi untuk sementara, tanyalah kepada hati Anda. Minta fatwa pada hatimu. Gimana antum tumak ninahnya seperti apa? Gitu ya.
Nah, adapun yang ru'yatnya global, itu mereka merujuk kepada manapun yang melihat hilal, dalam hal ini tadi ahlu Mekah terutama, maka itu yang diikuti. Yang ru'yatnya global. Amma ru'yatul lokal wal nasional, itu tadi ya hanya zona tertentu saja. Dia melihat ya berarti tanggal muncul. Kalau mereka tidak melihat di daerah itu berarti digenapkan, gitu ya. Jadi tanyakanlah pada hati Anda. Ya, adapun kami yaitu tadi ya ada keputusannya apa yang harus diikuti dengan berbagai pemahaman yang dijelaskan, maka ngikutinya juga kita dengan pemahaman ini gitu loh. Jadi ada dasar-dasar cantolannya. Yang lain juga berarti Ustadz mengatakan yang lain tidak ada cantolan. Enggak, ini maksudnya saya bicara tentang sikap saya karena cantolannya ini yang saya pahami. Adapun Anda kan tadi sudah saya jelaskan. Kalau Anda memahaminya sebagaimana yang saya jelaskan seperti itu, tapi kalau Anda setelah dijelaskan jadi bingung, mintalah fatwa kepada hatimu. Gitu loh maksud saya ya. Baik. Saya kira ini yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, Masya Allah. Syukron atas jawabannya Ustadz. Kita ke pertanyaan selanjutnya. Datangnya dari Bunda Tia Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya sering mendengar tentang Haji Akbar, di mana waktu wukufnya terjadi pada hari Jumat Ustadz. Dan biasanya terjadi di setiap 8 tahun sekali. Pertanyaannya, apakah memang ada istilah Haji Akbar itu Ustadz? Dan apa memang pahalanya pun juga beberapa kali lebih besar dibanding haji-haji yang biasanya? Mohon penjelasannya Ustadz. Istilah itu memang dipahami ada ya, Haji Akbar wukuf hari Jumat gitu kan. Tadi umroh di bulan Ramadan itu seperti haji nilainya. Begitu juga wukuf di hari Jumat, ya berarti di situ ada sholat Jumat, ada wukuf, Masya Allah. Jadi banyak amalannya gitu loh. Jadi wajar kalau kemudian itu disebut Haji Akbar. Gitu ya, oke. Nah, jadi apakah juga pahalanya berbeda? Ya berbeda, gitu kan? Kan tadi kembali kepada pemahaman. Jadi kalau dia dapat pahala atau tidak tergantung apakah itu di syariat atau bukan, kan gitu. Kalau syariat atau ibadah berarti dapat. Nah, kalau besarnya pahala dan kecilnya tergantung kesusahannya. Nah, ini amalannya di hari itu kan menjadi lebih banyak, lebih subhanallah gitu ya. Oke, baik. Ya, maka kemudian itulah Haji Akbar dan memang masyhur. Bahkan kemudian kalau saya dengar dari dari pemerintah Saudi itu biasanya memberikan sesuatu dia Haji Akbar itu. Misalnya hadiah atau apa karena bertepatan dengan Haji Akbar. Tapi kemudian belakangan saya sudah jarang mendengar lagi gitu ya. Oke. Jadi kalau persoalannya ya kembali Haji Akbar itu sesungguhnya juga kembali kepada kepada follow up haji. Yang tadi kesolehan, jangan berhenti sampai di Haji Akbar. Haji Akbar itu kan hanya simbolis saja. Kita tahu hari Jumat wukufnya kan begitu. Nah, tetapi yang paling penting kerja berikutnya seperti apa, itu yang paling penting. Sebagaimana kita jangan merasa bahwa kita saya sudah sholat tahajud, sudah sholat duha, sudah ini dan itu baru kita kesolehan pribadi, kesolehan simbolis. Kalau orang lain menilai simbolis, tapi di sisi Allah harus ada kelanjutannya, gitu kan? Dalilnya tadi sudah dijelaskan, gitu ya. Oke, demikian yang bisa saya jelaskan. Wallahu a'lam bissawab. Masya Allah, syukron atas jawabannya Ustadz. Ustadz, ini juga ada atensi juga datangnya dari Bapak Mukhtar yang berada di Jakarta Timur. Terima kasih Ustadz atas tausiah dan ilmunya di sore hari ini. Semoga Ustadz dan seluruh guru-guru dan ustazah yang berada di Rasil selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dicurahkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada atensi datangnya dari Singapura Ustadz. Dari Bunda Nur Jamah. Masya Allah, kami juga menyimak Ustadz, syukron atas ilmunya di sore hari ini, sangat-sangat bermanfaat sekali. Dan juga ada beberapa atensi juga, ada banyak sekali yang menyapa Ustadz juga dan mendoakan Ustadz. Amin Allahumma. Dan kita juga sudah di penghujung waktu Ustadz. Namun ada satu pertanyaan yang mungkin Ustadz bisa jawab singkat saja Ustadz ya. Ini datangnya dari hamba Allah
yang berada di Semarang, Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, apakah berdosa apabila seseorang itu mampu untuk berhaji tapi dia tidak melakukannya? Mohon Ya. penjelasannya. Nah, jelas kalau gitu ya, saya katakan berdosa. Ya, karena mereka sudah terkena taklif, sudah terkena beban karena dia mampu. Kalau dia tidak, berarti taklif itu dia tidak tunaikan, gitu ya. Beda kalau kemudian dia tidak mampu. Kalau tidak mampu, maka menjadi tidak wajib. Karena dia mampu, maka menjadi wajib baginya. Kalau dia tidak tunaikan, maka lawan tidak menunaikan kewajiban adalah dosa. Demikian yang bisa saya jawab. Wallahu a'lam bissawab. Syukron atas jawabannya, Ustadz. Kita sudah di penghujung waktu, Ustadz. Masya Allah, Mungkin ada Fadal. kesimpulan atau closing statement yang mau disampaikan, Ustadz. Iya, Tafadhal. kesimpulannya sebagaimana tadi dikemukakan. Jadi boleh ya kita memilih kesolehan-kesolehan ya atau ibadah-ibadah yang mengantarkan kepada kesolehan-kesolehan, itu boleh dipilih. Ya, seperti tadi, umrohnya, saya mau umroh di aja di bulan Ramadan karena ada statement dari hadis sepadan, ta'dil ya dengan haji atau haji bersamaku. Tetapi yang paling penting ketika itu kita sudah dapatkan atau bahkan tidak mendapatkan itu, maka tetap kesolehan pesan hajinya harus dilaksanakan. Sehingga bisa jadi dia tidak menunaikan haji karena uzur, tidak juga dia menunaikan umroh karena uzur, tapi dinyatakan dia haji mabrur, gitu lah. Karena ciri haji mabrur dia miliki, gitu ya. Ini juga khobar atau kabar bagi mereka yang tidak memiliki kemampuan untuk pergi haji, tetapi jangan khawatir ya. Jadi nilai-nilai senilai dengan nilai haji bisa kita dapatkan. Bisa dengan istiqomah sholat Jumatnya, ya kan. Terus apalagi tadi kalau mau hajinya berarti umroh karena kita waiting list. Sedih nggak bisa berangkat, sudah umroh, pilihlah di bulan apa? Ramadan. Di bulan Ramadan. Tapi kan pertanyaan tadi, saya nggak punya duit untuk di bulan Ramadan. Ya sudah kayak tadi, gitu ya. Yang penting kamu menyampaikan, kita menyampaikan assalam, perdamaian, kedamaian, gitu kan. Kemudian peduli kepada yang lain. It'amut ta'am itu bisa makanan. Kalau kita tidak bisa makanan, maka kita bisa mendidik dengan ilmu, bisa membantu dengan tenaga dan lain sebagainya. Agar kita mendapatkan ridho Allah melalui asbab yang bernama hajul mabrur, haji mabrur tadi. Demikian yang bisa saya simpulkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang dimanapun Anda berada, yang menyimak kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama nasihat dan tausiah yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Ahmad Soleh MA dengan membahas kewajiban haji dan keutamaannya pada bagian yang ketiga ini, dan dibantu dengan kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Dan alhamdulillah ikhwan akhwat, semoga nasihat-nasihat tadi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya, bisa kita amalkan dan aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan tentunya bisa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk selalu taat kepadanya dan bisa melaksanakan panggilan dan bisa melaksanakan perintah ibadah haji tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi kami mengucapkan jazakallah khair atas partisipasinya, dan kami juga mengucapkan Ustadz terima kasih atas ilmunya di sore hari ini, dan kami doakan semoga Ustadz dan keluarga semuanya selalu dalam kesehatan dan senantiasa selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, bersama saya Hafiz Al-Farrasi ditemani Mas Neza dan Bang Fajar di kameramen dan Bang Yusuf Subangkit di meja operator. Mohon undur diri dari ruang dengar Anda. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.